Gunungan sampah di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara meresahkan warga. Sampah luber tak diangkut berhari-hari memicu bau busuk yang menyengat, dikeluhkan warga sekitar. Gunungan sampah rumah tangga mencapai 3 meter lebih, bahkan hampir menyentuh jalan tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Tumpukan sampah meluber akibat tak diangkut berhari-hari. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga sekitar lantaran bau busuk sampah, terutama saat musim hujan. Selama bertahun-tahun, TPS di bawah kolong tol ini menampung sampah dari 4 kelurahan di Kecamatan Tanjung Priok. Sampah biasanya dibawa ke Bantar Gebang, tapi akibat longsor di TPS Bantar Gebang, pengangkutan sampah dari kolong tol ini terhenti. Warga meminta Satpol Lingkungan Hidup segera menambah armada truk pengangkut sampah untuk mengurangi gunungan sampah di kolong tol. Pemirsa, gunungan sampah juga ditemukan di Jakarta Utara. Dan untuk kondisi terkini, sudah ada rekan Anissa Rizkia yang melaporkan langsung dari Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara. Anissa, bagaimanakah tanggapan warga sekitar dengan gunungan sampah yang saat ini masih berada di lokasi Anda? Camar dan juga pemirsa, tanggapan dari warga, tentunya warga merasa resah akibat tumpukan gunungan sampah beberapa hari kemarin. Namun di pagi hari ini saya melihat langsung bahwa tumpukan sudah mulai diangkut oleh depo yang ada di kawasan Koja, Jakarta Utara ini. Kalau dilihat memang jarak pemukiman dengan depo ini cukup dekat, Camar dan juga pemirsa. Itulah yang mengakibatkan warga juga merasa resah karena adanya pencemaran udara. Mereka menghirup bau busuk setiap pagi karena adanya tumpukan sampah berhari-hari yang ada di sekitaran jalan raya, tepatnya di depan Depo Rawabadak, Jakarta Utara. Kalau dilihat memang sudah ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan dari penumpukan sampah yang terjadi beberapa hari kemarin. Dan sudah ada penambahan armada yang biasanya hanya bisa mengangkut sekitar 48 ton per harinya untuk bisa dibawa ke Bantar Gebang. Hari ini sudah ada 2 penambahan armada truk, yaitu dengan total 64 ton per hari. Itu artinya saat ini sudah mulai diangkut dan dibersihkan, sudah tidak ada penumpukan di area jalan raya, namun di area depan depo ini masih terlihat penumpukan namun tidak signifikan, Camar dan juga pemirsa. Dan pemerintah pun juga berharap bahwa warga juga bisa ikut andil dalam menanggulangi penumpukan sampah ini dengan pemilahan sampah terlebih dahulu di masing-masing rumah, agar memudahkan dari petugas depo ini untuk bisa memilah dan juga bisa melakukan pengolahan sampah dan nantinya bisa membuat warga di sekitaran ini merasa lebih nyaman. Dan semoga nantinya dengan adanya keresahan warga yang disampaikan begitu kepada petugas yang ada di depo ini, pemerintah bisa memberikan solusi terbaik agar tidak ada pencemaran, yaitu baik itu pencemaran udara maupun pencemaran tanah yang ada di sekitaran depo tempat saya melaporkan. Untuk sementara, Camar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, 8 armada sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah. Terima kasih rekan Anissa Rizkia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, gunungan sampah setinggi 4 meter di jalanan membuat kecantikan kota Bandung ternoda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan karena lambat menangani sampah. Sudah 3 bulan tumpukan sampah di kota Bandung ini meresahkan. Sampah di TPS Dakota di pinggir jalan ini menggunung hingga setinggi 4 meter. Saat hujan, sampah meluber hingga jalan raya, membuat licin dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, pengangkutan sampah ke TPA hanya 2 kali seminggu. Tidak cukup mengurangi sampah yang makin menumpuk. Bukan kendaraan, coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Bahaya ya Pak ya? Iya. Gara-gara sampah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memiliki anggaran 7 triliun tapi lambat menangani sampah. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat dengan alokasi yang dimiliki. Sampah menjadi persoalan serius di Kota Bandung. Sebanyak 1.496 ton sampah Kota Bandung diproduksi setiap harinya. Tapi jumlah itu tidak lagi tertampung di TPA Sarimukti.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi koruptor proyek Pasar Kranji Bekasi berlangsung heboh. Terpidana mengamuk dan melawan belasan petugas yang hendak membawanya ke lapas. Betapa repotnya proses pemindahan terpidana korupsi satu ini. Dengan susah payah, belasan petugas kewalahan saat harus membawa Iwan Hartono, terpidana korupsi revitalisasi Pasar Kranji Bekasi, masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan. Mohon kami, Pak. Tolong bantu kami juga. Tolong saya. Iya, Pak. Pak, jangan begini, Pak. Bapak jatuh nanti, Pak. Meski sudah ada putusan final dari pengadilan, Iwan menolak dibawa ke lapas Bulak Kapal. Setelah beberapa menit, petugas akhirnya bisa membawa Iwan Hartono masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelumnya, Iwan Hartono dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi revitalisasi. Seng atap bangunan rumah makan porak-poranda diterjang hujan deras dan angin kencang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Angin kencang juga merusak puluhan bangunan semi permanen yang ada di lokasi. Angin kencang disertai hujan deras menerjang tempat wisata kuliner Kampung Warudoyong, Desa Sukabunga, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin menyebabkan atap rumah makan yang terbuat dari baja ringan terangkat hingga porak-poranda seketika. Selain merobohkan atap, tiang listrik juga ikut roboh hingga memunculkan percikan api. Warga pun panik sementara sejumlah kendaraan yang ada di bawahnya rusak tertimpa material baja ringan. Selain itu, puluhan rumah semi permanen juga mengalami kerusakan, sementara akses jalan tertutup material yang melintang di tengah jalan. Akibat kejadian ini, akses jalan utama dari Pasir Ranji menuju Bojongmangu arah Cibarusa ditutup sementara karena belum bisa dilalui oleh kendaraan besar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang juga melanda Desa Renges, Kertosono, Ganjuk, Jawa Timur. Bahkan akibat kencangnya terjangan angin, kandang berukuran 12 x 50 meter ambruk dan rata dengan tanah. Sementara puluhan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap. Sebelum kejadian, warga mengaku langit terlihat sangat gelap. Tak lama turun hujan deras yang disusul oleh angin kencang. Warga pun panik melihat perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.